Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mutia Hanafi, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini kita akan membahas satu masalah gizi yang belakangan ini banyak diperbincangkan banyak orang, khususnya orang tua, yaitu stunting. Sebenarnya apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, dan faktor lainnya. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat, dan -3 stunting kronis. Hal ini diukur dengan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjangnya berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting: praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping ASI susu ibu masih belum optimal. MPASI berfungsi memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus secara rutin pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Atasnya akses makanan bergizi dan pola tidur yang menyebabkan anemia pada ibu hamil. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan BB bayi turun jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Ciri-ciri anak stunting ialah: 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. 3. Berat badan rendah untuk seusianya. Namun, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan, karena stunting bisa diakibatkan karena kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan asupan nutrisi yang sesuai. 2. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. 3. Memberikan MPASI untuk pencegahan stunting. 4. Selalu jaga kebersihan lingkungan.
Sekian penjelasan singkat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.